Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun Paulus berkata, kami ingin melakukan yang baik, yang benar, tetapi seringkali yang tidak baik yang kami lakukan. Untuk itu Bapak, terus perbaiki kami, teruslah evaluasi kami Tuhan melalui firman. Terkhusus saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Kia Tony. Tuhan menolong, memberkati. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa asing yang akan diterjemahkan oleh Karlina yang juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan memakai mereka sebagai bagian yang terbaik bagi kami. Kami menerima pesan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Oke, baik semuanya, shalom. Shalom. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada pengurus, terkhususnya kepada Sherwani yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat ini saya akan berkhotbah menggunakan bahasa Inggris yang nanti akan diterjemahkan oleh Karlina. Jadi dalam sepanjang penyampaian firman Tuhan nanti kalau ada dalam penyampaian kata-kata atau yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah. I greet all of us once again. Shalom. Shalom. Saya sapa kita semua sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke, slide. Of course, every person must have one thing is bigger than another things. Tentunya setiap orang itu pasti mempunyai satu hal lebih besar dari hal yang lain. So that many things will be done to get or obtain the things. Sehingga banyak hal yang akan dilakukan untuk mendapatkan atau memperoleh hal tersebut. A topic that we will discuss today is something that all human try to get. So that all human in this world try to get these things. Sebuah bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah hal yang semua manusia berusaha untuk mendapatkannya, sehingga semua manusia di dunia ini berusaha untuk memperoleh hal ini. Does anyone know what we want to discuss? Kira-kira ada yang tahu kita mau bahas apa? Okay. Today we will discuss peace, and particular peace from God. Hari ini kita akan membahas tentang damai sejahtera, khususnya damai sejahtera yang daripada Tuhan. For the reason, let us read God's word in the Gospel of John for chapter 14 verse 27. Untuk itu, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27. John 14 verse 27 say that, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Untuk bahasa Indonesianya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amen. The text background is, Latar belakang teks. this story is only found in the books of John. Kisah ini hanya terdapat dalam kitab Yohanes. This is why the Gospel of John is different from the other Gospel, because John tried to explain the story of Jesus from a perspective that is not covered by the three prophecies Gospel. Inilah mengapa kitab Yohanes berbeda dengan kitab Injil lainnya. Karena Yohanes berusaha menjelaskan kisah Yesus dari sudut pandang yang tidak diulas oleh ketiga Injil sebelumnya, Namely the books of Matthew, Mark, and Luke. yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. This verse tells about Jesus' conversation with his disciples and at the Last Supper. Ayat ini menceritakan tentang pembicaraan Yesus dan murid-muridnya saat perjamuan makan terakhir. Jesus already knew the time of fulfillment would come and soon Jesus would be arrested. Yesus telah tahu bahwa waktu penggenapannya akan tiba dan tak lama lagi Yesus akan ditangkap. And Jesus know that Dan Yesus tahu
bahwa murid-muridnya pasti akan takut dan gentar ketika Yesus ditangkap. Therefore, at end of their meeting and before Jesus was arrested, Oleh karena itu, di akhir pertemuan mereka dan sebelum Yesus ditangkap, Jesus gave comfort and warning to his disciples, Yesus memberikan penghiburan dan peringatan bagi murid-muridnya, so that his disciples remain firm in their faith. supaya murid-muridnya tetap teguh dalam iman mereka. Peace is something that all people in the world want. Damai sejahtera adalah hal yang diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. So many people do anything just to achieve peace. Sehingga banyak orang melakukan apapun hanya untuk memperoleh damai sejahtera. Surely everyone in here wants to have peace, right? Sudah pasti semua yang ada di sini ingin punya damai sejahtera, bukan? Amen. For the example, everyone is told to study well so that they graduate well, so that when the work they will get a big salary. Contohnya, semua orang disuruh belajar dengan baik supaya lulus dengan baik, agar nanti ketika bekerja mendapatkan gaji yang besar, So that life will not be difficult. sehingga hidup tidak menjadi susah. What is the point? Intinya supaya apa? So that we feel peace. Supaya kita merasa damai sejahtera. Everyone in this world is looking for peace. Semua orang di dunia ini mencari damai sejahtera. This verse show that Jesus left and gave peace to these disciples so that they would not be worried and be afraid. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meninggalkan dan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya supaya mereka jangan khawatir dan takut. Because Jesus will die, rise, and ascend to heaven. Karena Yesus akan mati, bangkit, dan naik ke surga. But Jesus said that the peace that he gave was not like that the peace world gives. Namun Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang Dia berikan bukanlah seperti damai sejahtera yang dunia ini berikan. Wow, in extraordinary fact. Wow, sungguh fakta yang luar biasa. It turned out that we can get peace not only Jesus, Ternyata damai sejahtera dapat kita peroleh bukan hanya dari Yesus saja, but the world can also give us peace. melainkan dunia pun memberikan damai sejahtera. But Jesus said, the peace that God gives is different from the world give us. Namun Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan yang dunia ini berikan. What makes the peace that God gives as the world gives? Apa yang membuat damai sejahtera yang Tuhan berikan dan dunia ini berbeda? Peace from God is point one. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu poin yang pertama. Point one, the peace of the world is temporary, while the peace of God is eternal. Poin yang pertama, damai sejahtera dunia sementara, sedangkan damai sejahtera dari Tuhan bersifat kekal. The world does give, but the world does give peace, but the peace that the world gives is temporary. Dunia memang memberikan damai sejahtera, namun damai sejahtera yang diberikan dunia itu sementara. For the example, the peace we get from the money. Contohnya damai sejahtera yang kita dapatkan dari uang. Maybe by having money we can buy anything we want and we get peace from there. Mungkin dengan memiliki uang, kita bisa membeli segala yang kita mau dan kita memperoleh damai sejahtera dari situ. But after running out of money, is peace still there is? Tapi setelah kehabisan uang, apakah damai sejahtera itu masih ada? After that, the problem and worries can back to haunt us. Setelah uang itu habis, masalah dan kekhawatiran itu pun datang kembali menghantui kita. Apart from that, the more money we have, Setelah itu, semakin kita banyak uang, maka kita menjadi semakin khawatir uang kita habis. the more worried we are that our money will run out. Because as God said in Matthew 6, verse 19 to 21, Karena seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. let's see. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy,
and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. It said that money or treasure can be moth-eaten and can be stolen, so it is all temporary. Di sana mengatakan bahwa harta atau uang dapat dimakan ngengat dan dapat dicuri, sehingga itu semua bersifat sementara. So it is recommended to accumulate heavenly treasure, because the peace given to believer is eternal. Maka dianjurkan kita mengumpulkan harta surgawi, karena damai sejahtera yang diberikan kepada orang percaya itu kekal. Someone help me to read Isaiah chapter 54 verse 10, and someone else in Psalm 119 verse 165. Seseorang bantu saya membaca Yesaya 54 ayat 10, dan satu lagi dalam Mazmur 119 ayat 165. Sekali lagi, Yesaya 54 ayat 10 dan Mazmur 119 ayat 165. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amen. Thank you. Satu lagi Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Tetaplah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amen. God said that the peace He gave is eternal and timeless. Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikannya itu kekal dan tak lekang oleh ruang dan waktu. So that even though the mountain move, the peace of God will not move. Sehingga walau gunung-gunung beranjak, damai sejahtera dari Tuhan tidak akan beranjak. And the peace of God will not cause those who heavy to stumble. Dan damai sejahtera Tuhan tidak akan membuat orang yang memilikinya tersandung. Maybe my example is just money, Mungkin saya contohkan ini hanya uang. but the world has a lot of peace to offer. Namun damai sejahtera yang ditawarkan dunia banyak sekali. It could be woman, man, alcohol, cigarette, drones, and much more the world offer for temporary peace. Bisa jadi itu wanita, pria, alkohol, rokok, tahta, dan masih banyak lagi yang dunia tawarkan untuk damai sejahtera yang sementara. Different with the peace that's come from God. Berbeda dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. The peace that comes from God is obtained only by fully trusting in Him. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu diperoleh hanya dengan percaya penuh padanya. As the psalmist said earlier, Seperti yang dikatakan pemazmur tadi, peace for those who love God, that is real peace, namely the love of God. bahwa damai sejahtera bagi orang yang mencintai Tuhan, itulah damai sejahtera yang sesungguhnya, yaitu cinta akan Tuhan. Amen? Amin. Point 2. Poin yang kedua, Peace cannot change the situation or suffering. damai sejahtera tidak dapat mengubah keadaan atau penderitaan. Wow, a really extraordinary statement. Wow, satu statement yang sangat luar biasa. It's thrown out that the peace that God gives cannot change the situation and suffering for the better. Ternyata damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan tidak dapat mengubah keadaan dan penderitaan menjadi lebih baik. Let's see in John chapter 20 verse 19. Mari kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 19. John chapter 20 verse 19 say, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, peace be with you.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jesus' disciples were still afraid, and when Jesus came among them and gave them peace. Murid-murid Yesus tetap merasa takut, dan ketika itu Yesus datang di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera. Did after Jesus give his peace, the situation changed? Apakah setelah Yesus memberikan damai sejahteranya, keadaan menjadi berubah? Did the soldiers who were outside suddenly become better, or suddenly did they disappear? Prajurit-prajurit yang di luar, apakah mereka tiba-tiba menjadi baik, atau tiba-tiba mereka menghilang? Of course not. Tentunya tidak. They are still there. Mereka tetap ada di sana. Job's story also give us example that obeying God not prevent him from feel suffering. Kisah Ayub juga memberikan contoh kepada kita bahwa taat kepada Tuhan tidak membuat kita tidak mengalami penderitaan. Of course not. Tentunya tidak. Next. The closer we are and the more we love God, Semakin kita dekat dan semakin kita cinta kepada Tuhan, the more we will suffer. maka kita pun akan menderita. Like word in 1 Peter chapter 4 verse 12 and Mark chapter 8 verse 24. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan Markus 8 ayat 34. So why? Next. So why do we get God's peace if we will still experience difficulties and suffering? Lantas untuk apa kita memperoleh damai sejahtera Tuhan kalau masih merasakan kesulitan dan penderitaan? Peace from God does not change the fact that we will still feel suffering and even suffer more. Damai sejahtera dari Tuhan memang tidak mengubah kenyataan bahwa kita akan tetap mengalami penderitaan, bahkan akan lebih menderita. But peace from God makes us able to endure and face this suffering. Tapi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan membuat kita mampu untuk bertahan dan menghadapi penderitaan tersebut. Like Job, Elijah, Abraham, Petrus, Paul, and other witnesses of Christ. Seperti Ayub, Elia, Abraham, Petrus, Paulus, dan saksi Kristus lainnya. They still feeling suffering. Penderitaan tetap mereka alami, tapi dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan, But with the peace given by God, they are able to survive and face whatever tries to take away their peace. mereka mampu untuk bertahan dan menghadapi apapun dan tidak berusaha menghilangkan damai sejahtera mereka. And finally, in order for us to be able to face all our suffering, we need to be point 3. Dan yang terakhir, agar kita dapat menghadapi semua penderitaan, kita perlu menjadi poin yang ketiga. Be calm. Tenang. 1 Peter chapter 4 verse 7 to 8 say that 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan begini. the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. When suffering or trial come to us, Ketika penderitaan dan pencobaan mendatangi kita, what we need to do is be calm, so that we can pray and surrender it to God. yang perlu kita lakukan adalah tenang, agar kita dapat berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. With help and peace from God, Dengan pertolongan dan damai sejahtera dari Tuhan, we will be able to face it all. maka kita pun mampu untuk menghadapi semuanya. Amen? Hallelujah. But in reality, Tapi kenyataannya, we are often like Jesus' disciple as written in the book of Matthew chapter 8 verse 23.
Seringkali kita seperti murid-murid Yesus yang dituliskan dalam kitab Matius 8 ayat 23. Murid-murid Yesus takut akan badai saat itu, padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. In there, Jesus' disciples were afraid of the storm at the time, even though Jesus was with them. Our heart and mind make it difficult for us to focus on what solution to do. Hati dan pikiran mereka tidak tenang, membuat kita menjadi sulit untuk fokus terhadap solusi apa yang harus dilakukan. So often we make decisions that are not right, Sehingga seringkali kita mengambil keputusan yang kurang tepat, which result in God reprimanding us. yang mengakibatkan Tuhan yang menegur kita. Be calm because God is with us. Jadilah tenang karena Tuhan ada bersama kita. Amen. How do we get peace if we don't become calm? Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera kalau kita tidak menjadi tenang? So be calm. Untuk itu, jadilah tenang. When we are calm, we can focus on the peace that God has given us. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi lebih fokus kepada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. With God's help, we can become people who have peace. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang memiliki damai sejahtera. And even channel God's peace to other and glories becomes real. Dan bahkan menyalurkan damai sejahtera Tuhan kepada orang lain, dan kemuliaan Tuhan pun dinyatakan. Amen. And finally, conclusion. Dan akhirnya kesimpulan. God's peace is being able to control emotion to face the situation for the glory of God. Damai sejahtera Tuhan adalah dapat mengendalikan emosi untuk menghadapi keadaan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Next. Do we have peace from God? Sudahkah kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan? Or perhaps the peace we have is peace from the world? Atau jangan-jangan damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang dari dunia ini? Are we able to face everything for the glory of God? Sudah mampukah kita menghadapi segala sesuatu untuk kemuliaan Allah? Think about it. Renungkanlah. If we haven't been able to control our emotion, Jika kita belum mampu mengendalikan emosi kita, maybe we haven't really celebrated and haven't calmed down to hand it over to God. kita mungkin belum benar-benar percaya dan belum menjadi tenang untuk menyerahkannya kepada Tuhan. For the reason, Untuk itu, let us love God more together so that we can glorify God. marilah kita sama-sama mencintai Tuhan lagi agar kita dapat memuliakan Tuhan. This how is word of God. Demikian firman Tuhan. Happy fighting. Selamat berjuang. Let's